Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa kembali menyapa saudara di pagi hari ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudaraku, sebelum kita memulai renungan ini, saya ingin mengajak saudara terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan penuntun hidup kita di sepanjang hari ini, saya siapkan dari kitab Mazmur 92 ayat 15 dan 16. Demikian bunyi firman Tuhan saudara. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Ini yang akan kita renungkan pagi hari ini. Topik renungan kita saudara, yaitu serahkanlah, serahkan semua kunci ruangan hidupmu kepada Tuhan. Itu yang akan kita renungkan saudara. Dr. F.B. Meyer saudara, dia pernah mengalami suatu masa transisi dalam pelayanannya. Waktu itu dia terduduk dengan sedih di ruang belajarnya, sambil dia berkata kepada dirinya, semua pelayanan yang saya lakukan selama ini sepertinya percuma saja dan tidak ada yang berbuah. Dan saya sudah merasa lelah, kehilangan kuasa rohani saya. Dia begitu mengeluh kepada dirinya. Ini sebuah masa transisi yang berat dihadapi. Demikianlah ia sedang berbicara pada saat itu saudara di ruang kerjanya itu. Lalu ketika dia sedang berbicara seperti itu, tiba-tiba saudara, Yesus muncul dan berdiri di hadapannya. Dan Yesus berkata kepada Meyer, dia katakan, aku tahu itu, dia katakan. Sekarang berikanlah kepadaku semua kunci hidupmu, karena aku tahu apa yang sedang engkau alami. Satu hal yang bisa menjawab pergumulanmu adalah, berikan kepadaku semua kunci hidupmu. Demikian Tuhan berkata kepada Meyer. Pengalaman itu begitu nyata, sehingga dia merogoh, tiba-tiba dia merogoh kantongnya dan mengambil serentengan kunci yang ada di sana. Kebetulan ada di kantongnya saudara. Dengan segera ia memberikannya kepada Tuhan. Tetapi saudara, sebelum Tuhan menerima kunci itu, Tuhan berkata kepadanya, apakah semua kuncimu sudah ada di sini? Katanya saudara. Lalu Meyer katakan, ya Tuhan, itulah semua kunci hidup saya, kecuali satu kunci ruangan kecil dalam hidup saya yang belum saya taruh di situ. Kata Meyer kepada Tuhan dengan jujur saudara. Lalu Tuhan berkata kepada Meyer, jika engkau tidak mempercayai aku dalam semua ruangan hidupmu, aku tidak bisa menerima kunci-kuncimu ini. Lalu dikembalikan kunci itu kepada Meyer. Seketika itu juga Meyer diliputi oleh perasaan bahwa Tuhan sepertinya keluar meninggalkan kehidupannya, karena dia tidak mau menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Tetapi saudara, tiba-tiba Meyer sadar akan kebodohannya itu. Sehingga Meyer dengan berteriak, ia berkata memanggil Tuhan, Tuhan, kembalilah kepadaku, ambillah seluruh kunci pintu ruangan dalam hidupku ini. Ya, setelah itu saudara, Tuhan berbalik, Tuhan kembali kepada Meyer, dan Tuhan dengan senang hati menerima kembali semua kunci-kunci kehidupan, ruangan kehidupan Meyer yang diserahkan kepada Tuhan saat itu. Segera sesudah itu saudara, Meyer merasakan ada kekuatan mengalir di dalam jiwanya pada saat itu. Tatkala ia memberikan semua kunci kehidupannya kepada Tuhan, saat itu juga dia merasakan ada kekuatan yang mengalir di dalam jiwanya. Ada sukacita yang memenuhi seluruh ruang hidupnya saudara, seluruh ruang hidupnya. Sehingga sejak saat itu Meyer kembali bergairah melakukan setiap pelayanan yang pernah ia lakukan, karena ia tahu Tuhan memegang kendali seluruh hidupnya dan Tuhan membuat berhasil segala pelayanan yang dilakukannya saudara. Itu yang terjadi dalam kehidupan Meyer. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita
Terkadang kita diizinkan Tuhan mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan kita, di mana kita merasa sepertinya apa yang kita lakukan selama ini semuanya seperti hampa, semuanya seperti tidak ada artinya, sepertinya tidak berhasil. Sehingga kita, saudara, olehnya kita mulai merasa lelah, olehnya kita mulai merasa kecewa, olehnya kita mulai putus asa, saudara. Namun saya ingin katakan kepada saudara, situasi apapun itu yang saudara hadapi saat ini, kita harus sadar bahwa semua situasi itu diizinkan Tuhan sebagai cara di mana Tuhan ingin berbicara kepada kita. Karena sesungguhnya Tuhan mau mengambil kendali kehidupan kita, saudara. Karena Tuhan mau mengendalikan seluruh hidup kita. Sebab hanya dengan demikianlah Tuhan bisa melakukan apapun yang baik, apapun yang mendatangkan sukacita, dan apapun yang menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Itu yang kita renungkan pada pagi hari ini. Marilah saudara, lewat renungan ini, marilah kita dituntun oleh Roh Kudus untuk mau sungguh-sungguh menyadari keberadaan hidup kita. Betapa sering kita tidak ikhlas memberi hidup dipimpin Tuhan, sehingga kita mengalami kekosongan, sehingga kita sering mengalami kekecewaan. Sepertinya apa yang kita lakukan sepertinya sia-sia, tidak berguna. Tetapi dengan kebenaran ini Tuhan menuntut supaya setiap kita, masing-masing kita mau tunduk menyerahkan seluruh kehidupan kita. Kunci dari semua ruangan-ruangan hidup kita hendaknya Tuhan yang pegang, hendaknya Tuhan yang mengendalikan. Sehingga dari sana Dia akan memenuhkan segala sukacita dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang akan kita lakukan, Tuhan melakukannya bagi kita. Sehingga kita, jika Tuhan melakukan itu bagi kita, maka kita pastikan kita akan dapat meraih kemenangan dalam setiap aktivitas dan pelayanan yang kita lakukan setiap hari. Apapun itu, saudara, dalam setiap aktivitas kegiatan yang kita lakukan, kalau Tuhan melakukannya bagi kita, kita akan berkemenangan. Kita akan hidup dalam sukacita. Kita tidak akan kecewa. Kita tidak akan mengeluh lagi. Oleh karena itu, saudara, serahkanlah seluruh kunci ruangan hidupmu kepada Tuhan hari ini. Maka Tuhan akan memimpin engkau dalam kemenangan Tuhan. Kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami dalam kesempatan yang indah pagi ini. Biarlah renungan ini meneguhkan iman percaya kami untuk selalu mau tunduk kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kami dipimpin oleh Tuhan. Sebab hanya dengan pimpinan Tuhan kami dikuatkan, hidup kami penuh dengan sukacita, kami hidup dalam kemenangan dan berkat Tuhan. Berkati umat Tuhan dimanapun mendengarkan renungan ini. Kuatkan iman kami, supaya kami boleh menerima dan melakukan kebenaran ini dengan baik. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Apapun penyakit yang dialami oleh setiap umat Tuhan saat ini, baik yang di rumah maupun di rumah sakit, ataupun karena terpapar oleh COVID-19 ini, kuatkan mereka Tuhan, lepaskan dan tolong supaya mereka juga disembuhkan. Hamba doakan yang lemah, yang berbeban berat, yang berduka, hiburkan, dan Tuhan berikan mereka kelegaan. Juga anak-anak Tuhan yang rindu didoakan karena mengharapkan pekerjaan, Tuhan buka lapangan pekerjaan bagi mereka. Ada beberapa anak Tuhan saat ini, Tuhan, yang sungguh-sungguh membutuhkan pekerjaan. Biarlah Tuhan menolong mereka. Ketika mereka mendengarkan doa ini, mereka juga diteguhkan imannya, dan mereka juga ditolong Tuhan mendapatkan pekerjaan yang baik. Yang bergumul untuk jodoh, Tuhan, buka mereka kesempatan untuk menerima jodoh mereka dari Tuhan. Yang bergumul untuk mendapatkan keturunan, berkati buah kandungan mereka, Tuhan. Dan anak-anak Tuhan yang lain, terkhusus anak kami yang belajar di rumah dalam masa pandemik ini, berkati mereka semuanya. Ini doa kami, Tuhan. Masih banyak anak-anak-Mu yang sedang bergumul saat ini. Berkatilah mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apapun kondisi hidup yang saudara hadapi hari ini, tetaplah kuat, semangat, bersukacita, dan mengucap syukur dalam segala hal. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara rindu didoakan, hubungi kami, saudara, di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Ya, itu. Akhirnya saya, Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKB Jemaat Khusus Horisan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.